Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker aktif, mereknya VV, modelnya DM115. Kerusakan speaker aktif ini adalah tidak ada suaranya di output speaker tweeter atau speaker low. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara untuk menganalisa penelusuran kerusakan dan cara servisnya, teman-teman bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Dan nanti semoga video kali ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Langsung aja simak videonya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara menganalisa dan penelusuran kerusakan mesin speaker aktif VV DM115, teman-teman bisa pelajarin dulu untuk mesinnya. Ini mesinnya menggunakan trafo toroid, perkiraan ampernya adalah 2 ampere. Untuk tegangan outputnya ada 2. Output yang pertama adalah tegangan CT untuk power amplinya dan tegangan CT untuk tune control. Jadi nanti dipelajarin dulu bagaimana cara untuk penelusuran jalur output input dari mulai power ampli ke tune control sampai ke input bagian panel depan. Untuk kontrolnya itu adalah pengaturan bass, treble, dan polarity bagian untuk mesin speaker aktif VV DM115. Untuk skemanya teman-teman bisa gambar seperti ini teman-teman ya. Dari mulai trafo, power supply, power ampli, tune control. Jadi untuk urutan yang pertama ini dari trafo toroid, outputnya adalah CT 36 volt untuk power supply, power amplinya. Dan nanti di bagian input power amplinya itu ada input low dan input high. Nanti arahnya, jalurnya, inputnya ke bagian relay ya. Jadi di mesin aktif ini ada sistem relay ya, relay untuk cut atau on off di bagian jalur input ya, sebelum ke bagian pengaturan kontrol bass, treble, atau di sini nanti bisa untuk pengaturan recall, untuk pengaturan delay, pengaturan polarity, pengaturan bass, pengaturan treble. Sedangkan untuk kontrol volume ini masih analog ya teman-teman ya. Nanti setelah di bagian kontrol mesin digital ini. Jadi untuk pengaturan bass treble-nya melalui kontrol digital, sedangkan untuk pengaturan volume masih analog ya. Di sini ada mesin penguat bagian input mic atau input ya. Input line atau input mic teman-teman maksudnya. Jadi di sini pengaturan volumenya itu masih analog. Dan nanti dipelajarin dari mulai input di bagian mesin power amplinya, ini nanti jalurnya melalui relay. Dengan kerusakan tidak ada suara, apakah nanti jalur relay ini aktif atau tidak sampai ke bagian kontrol pengaturan bass, treble, dan pengaturan untuk volume ya, atau pengaturan gain. Nah ini teman-teman untuk skemanya. Sekarang langsung aja cek di bagian mesinnya supaya lebih jelas. Ya ini teman-teman, tadi setelah membaca skema untuk jalur output input di bagian audio ini mesin speaker aktif VV DM115. Yang pertama dari mulai trafo toroid, ini outputnya ada 2 di output sekundernya. Ini bagian power supply dan ini bagian power ampli ya. Power amplinya ini menggunakan IC TDA 7293 dan inputnya nanti ada input low dan input high. Ini teman-teman, ini inputnya. Nanti untuk pengaturan bass, treble ini ada di sebelah sini, itu tune controlnya. Nanti diatur menggunakan digital ya, menggunakan digital. Dari jalurnya adalah dari output tune control ini ke input power ampli. Setelah dari output tune control ini jalurnya adalah melalui sistem relay ya. Sistem relay ini nanti yang akan terhubung ke bagian tune control ini.
Dengan kerusakan tidak ada suara output di speaker low atau speaker tweeter, maka teman-teman bisa telusurin jalurnya dari mulai output tune control sampai ke output sistem digital bagian bass treble ya, yang nanti jalurnya juga kembali lagi sampai ke penguat bagian volume master ya, atau volume gain untuk pengaturan di input line atau input mic ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk sistemnya. Jadi cara yang pertama, langkahnya untuk mendeteksi apakah kerusakannya ada di bagian tune control atau di bagian power ampli-nya, teman-teman nanti bisa dicek menggunakan sistem analog, yaitu di bagian input ini nanti bisa disentuh menggunakan kapasitor elko atau kapasitor resistor yang lain teman-teman. Apabila nanti disentuh bagian input low dan input high dan output speakernya itu ada keluar suara, nanti dipasang untuk soket speakernya ini. Apabila nanti disentuh di sini keluar suara di output speakernya, maka bagian power amplinya itu fix normal ya, tidak ada masalah. Tinggal lanjut penelusuran di bagian jalurnya ini sampai ketemu di bagian tune control ini ya. Jadi langsung aja dipraktekkan untuk cara menganalisanya. Untuk penelusuran kerusakannya, speakernya pasang kedua-duanya, ini bagian low dan ini bagian high-nya. Inputnya juga ada dua ini. Langsung aja power kita aktifkan. Power sudah aktif. Langkah yang pertama adalah mengecek bagian inputnya ya teman-teman, di bagian sebelah sini menggunakan kapasitor elko. Sentuh untuk bagian soketnya ini. Apabila di output speakernya itu keluar suara untuk speaker low dan speaker high-nya, setelah disentuh sebelah sini, nah itu teman-teman, untuk speakernya sudah ada suaranya. Itu bagian soket yang inputnya. Setelah tadi sudah dicek bagian inputnya, ini output speakernya low dan tweeternya tuh ada suaranya, maka selanjutnya dicek untuk jalurnya. Ini melalui relay ya, melalui relay untuk ke jalur tune control ya. Untuk skemanya teman-teman seperti ini ya. Jadi untuk jalur inputnya, untuk input low dan input high-nya ini melalui jalur relay ya, jalur relay. Nanti apakah relay ini berfungsi atau tidak ya. Jadi relay ini bukan relay protektor speaker ya, tetapi relay untuk jalur output input dari input power ampli ke output tune control. Nah ini skemanya teman-teman seperti ini. Nanti dicek apakah relay ini berfungsi atau tidak. Yang menyebabkan speaker aktif ini tidak keluar suara di output speakernya untuk pilihan line atau input mic ya. Nah ini teman-teman untuk jalur bagian output inputnya, ini dari mulai soket output ini nanti jalurnya ke bagian relay. Untuk relaynya ini nanti jalurnya ke IC op-amp ya 4558 ini, dan bagian inputnya nanti ke arah bagian ke soket yang atas ya, atau yang tune control ini untuk pengaturan bass, treble. Dan nanti dikembalikan lagi jalurnya ke arah soket yang ada di sebelahnya ya teman-teman ya. Untuk outputnya nanti ada di bagian nomor sebelah sini teman-teman ya. Nanti bisa dicek untuk jalurnya. Dan input dari tune control ini, nah ini teman-teman nanti bisa disimak, pelajarin untuk jalur output inputnya. Outputnya adalah di bagian kapasitor ini yang terhubung nanti di bagian soket ini. Dan bagian inputnya adalah sebelah sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk inputnya, jalurnya ada di sebelah sini untuk input tune controlnya. Jalur ini nanti arahnya
jalur ini nanti yang dua ini arahnya langsung menuju ke bagian penguat volume ya, atau master gain untuk pengaturan gain atau line input ya, untuk pengaturan input mic atau line input. Nah ini teman-teman untuk skemanya, jadi nanti pelajarin. Nah ini ada relay, apakah relaynya itu berfungsi atau tidak untuk menghubungkan jalur output soket dari tune control ke output dari jalur yang ini ke bagian mesin op-amp ini ya teman-teman ya, karena ini melalui relay. Kalau relay ini tidak berfungsi, maka untuk output suaranya itu tidak mengeluarkan suara ya di speakernya. Jadi nanti dicek, ini tegangannya adalah sekitar 5 volt ya teman-teman ya untuk relaynya. Jadi nanti untuk kontrolnya itu ada di sebelah sini teman-teman ya. Nah ini untuk pengaturan atau penguat relay tegangannya dari sebelah sini. Ini tegangan plus, ada jumper kelilitan atau jumper untuk penghubung tegangan ini, dan untuk tegangan minnya untuk penggerak relaynya itu ada di sebelah sini teman-teman ya. Nah ini kalau tegangan di sini ada keluar tegangan dan relaynya tidak berfungsi, maka bisa disimpulkan relaynya itu rusak ya. Apabila tegangannya tidak keluar untuk tegangan minnya, maka bisa disimpulkan bagian yang sebelah sini yaitu ada kerusakan. Nanti teman-teman bisa cek ya untuk transistornya, transistor, resistor, dioda, dan komponen yang lain ya, yang menyebabkan tegangan output di tegangan min ini tidak keluar ya ke relay ini. Setelah dicek untuk bagian saluran sinyal audio untuk bagian output ini, soket yang ke arah penguat op-amp ini tidak tersambung dikarenakan untuk bagian relaynya ini tidak ada tegangan 5 volt dari output penguat relaynya. Setelah ditelusurin, ini di bagian penguatnya ini ada salah satu kapasitor elko nilainya 1 mikrofarad 50 volt. Ini setelah diukur menggunakan cara pengukuran pasif, ini nilainya kapasitasnya kering ya, atau kurang dari 1 mikro ya, dan diganti menggunakan kapasitor elkonya nilainya kapasitasnya 2,2 mikrofarad 50 volt. Jadi yang menyebabkan audio signal dari ampli untuk inputnya low dan high ini tidak terkonek ya, atau tidak tersambung ke bagian penguat op-amp yang diteruskan ke penguat kontrol, bass, treble, dan lain-lainnya teman-teman ya. Setelah diganti, lanjut untuk pengetesan hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya langsung normal ya. Setelah bagian kontrolnya terpasang dengan lengkap, selanjutnya tes untuk hasil suaranya. Power kita on kan, dan tes bagian inputnya. Dan inputnya sudah berfungsi ya, inputnya sudah berfungsi. Cek untuk pengaturan bass treble, ini ada pengaturan bass treble, volumenya maksimal 6 dB. Untuk pengaturan treble-nya ini juga sama 6 dB. Tes lagi untuk signalnya. Sinyalnya sudah ada ya teman-teman, terdengar.
Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah berhasil, spek reaktif, mereknya Vivi, modelnya DM115. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.